Selamat datang, di depan saya ada Poco M8 dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mengaktifkan mode hemat daya di perangkat ini. Jadi, untuk memulainya, Anda perlu mengusap layar ke bawah dari sisi kanan atas karena ini akan menampilkan tombol-tombol pintasan Anda. Sekarang, di antara tombol-tombol pintasan tersebut, Anda mencari salah satu yang tampilannya seperti ini. Jadi ikon baterai dengan tanda plus di dalamnya, inilah mode hemat baterai atau hemat daya Anda. Apapun labelnya, di sini sebenarnya tidak ada label sama sekali, tidak ada keterangan. Jadi, saya ingin sedikit membahas tentang hal ini. Dan juga, jika Anda tidak melihat tombol pintasan ini sama sekali di daftar ini, tidak masalah. Anda bisa klik di sini pada tombol edit di bagian bawah dan temukan mode hemat daya Anda di bagian bawah sini. Jadi ketika Anda melihat mode hemat daya, saya juga akan mencari yang satu ini di sini, jadi saya akan menambahkannya agar bisa saya tunjukkan. Seperti yang Anda lihat, ada Ultra Battery Saver. Jadi saya akan menambahkannya dan Anda bisa lihat, setelah menekan tanda plus, secara otomatis langsung berpindah ke bagian atas daftar Anda di sini. Dan selain itu, saat kita berada di bagian paling atas daftar ini, di mana kita bisa menambahkan tile, saya bisa melihat ada toggle yang akan memaksa label muncul di sini. Pastikan Anda mengetuk tanda centang itu setiap kali Anda mengubah pengaturan apapun. Sekarang, mari kita mulai dengan mode hemat baterai biasa. Jadi kita cukup mengetuknya untuk mengaktifkan dan akan muncul notifikasi kecil bahwa fitur ini sekarang sudah aktif. Warna baterai juga akan berubah. Saya bisa melihatnya benar. Ups, saya tidak sengaja mengklik sesuatu. Anda bisa melihatnya di sini. Tampilannya berbeda dan kita juga bisa menekannya lama. Ya, seperti itu. Dan ini akan membawa kita ke pengaturan hemat baterai. Pengaturan memungkinkan kita mematikan beberapa fitur seperti tidak membangunkan layar untuk notifikasi, mematikan always on display, dan mematikan saat baterai terisi lebih dari 50%. Kita juga memiliki pengatur waktu terjadwal untuk pada dasarnya menyalakannya. Jika Anda mengaktifkannya, sebenarnya yang diberikan bukan persentase, tapi pengatur waktu. Oke, ini sebenarnya pilihan yang cukup bagus. Saya bisa merekomendasikan untuk mengaktifkannya, tapi hanya dijalankan sepanjang malam. Jelas, sepanjang malam, perangkat Anda sebenarnya tidak perlu berjalan maksimal, seperti biasanya. Dan mencari semua notifikasi dan segala macamnya. Jadi memberikan Anda pengatur waktu kapan fitur ini akan menyala, misalnya seperti yang saya katakan di malam hari. Ini akan membantu menghemat daya baterai jika Anda tidak terbiasa mengisi daya perangkat di malam hari. Jadi itu bisa menjadi opsi kecil yang cukup bagus. Dan kita juga punya satu toggle terakhir, yaitu matikan saat baterai terisi lebih dari 50%, yang secara default dalam keadaan mati. Tapi jika Anda mau, Anda bisa mengaktifkannya. Jadi itulah beberapa pengaturan untuk baterai. Sekarang, jika kita kembali ke sini, seperti yang sudah Anda lihat, ini adalah aplikasi keamanan. Kita bisa kembali ke... Di mana baterainya? Oh, itu dia baterai. Dan di sini Anda bisa melihat kita punya mode saat ini, yaitu balance, yang merupakan mode hemat daya. Tunggu, maaf. Entah kenapa ini mati. Sepertinya saya mematikannya entah bagaimana. Saya sendiri tidak sadar bagaimana caranya. Ya, saat ini memang sedang dimatikan, tapi bagaimanapun juga saat kita berada di sini, ketika Anda mengklik menu drop-down untuk mode saat ini, itu akan memberitahu Anda mode mana yang sedang aktif. Tapi juga menampilkan semua mode lainnya beserta estimasi waktu baterainya. Yang mana masing-masing akan memberikan Anda waktu penggunaan tertentu. Jadi, mode balance memberi kita sekitar 24,5 jam, sedikit lebih dari 1 hari. Sementara mode penghemat baterai hanya memberi kita sekitar 5,5 jam, tidak terlalu banyak. Jadi itu tetap merupakan fitur yang bagus. Namun perangkat tetap berada dalam kondisi yang hampir sama dalam hal kegunaan. Dan satu-satunya hal yang akan terjadi yang tidak disebutkan dimanapun. Yang mungkin sangat ingin Anda ketahui adalah interaksi perangkat dengan internet, baik melalui Wi-Fi maupun data seluler. Dan biasanya yang dilakukan adalah memutuskan koneksi dari keduanya. Ketika Anda tidak menggunakan perangkat Anda untuk menghemat daya baterai, dan perangkat akan memeriksanya setiap beberapa saat, atau bahkan tidak memeriksanya sama sekali selama Anda tidak menggunakan perangkat. Saya tidak tahu yang mana yang terjadi di sini, kemungkinan besar salah satunya, tapi karena perangkat tidak menyebutkan hal itu dimanapun. Saya tidak punya cara untuk mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan, dan Anda juga tidak bisa mengubahnya.
Jadi jika Anda menggunakannya dan menyadari bahwa Anda tidak mendapatkan notifikasi selama Anda tidak menggunakan perangkat, dan ketika Anda mulai menggunakannya, perangkat itu secara otomatis membanjiri Anda dengan notifikasi tersebut. Itu berarti perangkat tidak memeriksa notifikasi selama Anda tidak menggunakannya. Dan jika perangkat memberikan notifikasi secara bertahap setiap setengah jam atau lebih, maka menurut saya itu adalah opsi yang lebih baik, yaitu yang memeriksa secara berkala. Sekarang, satu opsi terakhir di sini adalah Ultra Battery Saver. Dan Anda bisa melihat bahwa opsi ini memperpanjang daya tahan baterai secara signifikan. Ini hampir 80 jam masa pakai baterai, jadi itu lompatan besar bahkan dibandingkan dengan battery saver biasa. Dan selebihnya dari 2 kali lipat, jadi ini adalah opsi yang bagus. Tapi sebelum Anda langsung mengkliknya dan berpikir, wah, saya akan langsung pakai yang ini saja. Untuk menghemat baterai semaksimal mungkin, akan bodoh jika tidak menggunakannya, bukan? Baiklah, saya akan menutup ini dulu. Beginilah tampilan perangkat kami saat ini. Aktifkan penghemat baterai ultra, yang tombolnya sudah saya tambahkan. Beri waktu sebentar, ini akan mulai melakukan sesuatu. Lokasi kita bisa menutup ini. Dan, oke, masih beralih ke mode gelap dan sebagainya. Sekarang Anda bisa melihat bahwa tingkat kecerahannya benar-benar anjlok, jadi biar saya naikkan lagi supaya Anda bisa melihat sesuatu. Nah, seperti itu. Inilah layar utama baru kita. Sekarang layar utama ini memprioritaskan masa pakai baterai dan tidak ada yang lain. Nah, aplikasi, ya itu bukan prioritas. Yang jadi prioritas adalah masa pakai baterai, dan waktu layar menyala, ya itu juga bukan prioritas. Jadi kita hanya punya beberapa aplikasi saja, Anda bisa menambah lagi. Kita punya label berapa jam yang akan diberikan untuk masa pakai baterai. Dan kita juga hanya punya opsi edit dan tutup, dan saya akan coba lihat sebentar. Saya perlu memindahkan benda ini agar menghadap ke saya. Sepertinya itu tidak berpengaruh. Tutup saja ini. Jadi saya sudah menutupnya. Saya tadi melihat masa pakai baterai yang ditampilkan di sini. Seperti yang tertulis 77 jam 15 menit. Sekarang ini seperti apa ya? 40 menit lebih sedikit dari yang awalnya tertulis di pengaturan di sini. Jadi saya penasaran apakah ini akan menyesuaikan berdasarkan daya baterai, tapi sepertinya persentase baterai bisa saja turun, dan ini otomatis menyesuaikan ke persentase yang baru. Jadi mungkin inilah yang terjadi. Tapi seperti yang bisa kamu lihat, mode ini memang dirancang terutama untuk menghemat energi sebanyak mungkin pada perangkat ini. Dan mode ini benar-benar melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. 77 jam itu waktu yang sangat bagus, saya tidak akan menyangkal itu. Dan saya menyoroti hal ini karena beberapa perangkat memiliki mode Ultra Power Saver dengan segala macam gimmick dan justru jadi penghalang. Padahal pada dasarnya hanya memberi tambahan 1 jam dibandingkan mode hemat daya biasa. Pada titik itu benar-benar tidak berguna. Yang satu ini luar biasa. Satu hal terakhir, ada tombol cepat untuk mengaktifkan dan menonaktifkan. Tidak perlu ke pengaturan, kamu bisa langsung aktifkan fitur ini dengan mudah dari sini. Namun, untuk menyalakannya, Ultra harus keluar dulu lewat tombol X yang ada di pojok. Sedangkan mode hemat baterai biasa di sini bisa langsung dimatikan, seperti ini, nyala mati, tanpa masalah. Yang satu ini seperti yang saya sebutkan saat diaktifkan. Sekali lagi, mari kita tunggu saja sampai semua proses ini selesai. Nah, sudah selesai. Dan kamu punya tombol X di sini untuk keluar dan kamu bisa lihat Ultra Battery Saver sedang dimatikan. Jadi sudah selesai. Sekarang semoga video ini bermanfaat untukmu dan jika iya jangan lupa untuk like, subscribe dan terima kasih sudah menonton.